Biasa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan belajar satu tema tentang Hari Tuhan. Hari Tuhan kata lainnya hari kiamat Bapak Ibu sekalian. Banyak orang kalau dengar hari kiamat udah langsung kecut hatinya. Tapi hari ini firman Tuhan menegaskan pada kita, hari Tuhan itu bagi kita semua adalah hari yang luar biasa. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita membaca dasar firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18. Saya akan membaca, silakan Bapak Ibu sekalian menyimak dalam hati. Hari Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya
memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Hari Tuhan, saudara-saudara, hari Tuhan adalah hari yang besar dan mulia. Kisah Para Rasul 2 ayat 20 berkata, itulah hari besar dan mulia. Bagi orang percaya, hari Tuhan bukan hari yang menakutkan. Itu bagaikan hari pernikahan. Bagaimana kita adalah mempelainya dan Tuhan Yesus adalah mempelai prianya. Kita adalah semua mempelai wanita. Orang yang mau menikah, saudara, sudah menetapkan tanggal pernikahannya. Kalau ditanya kapan menikah, kalau kata kasih pernikahan dia ditanya kapan bernikah. Enggak tahu Pak, kalau jadi. Nah enggak saudara-saudara, sudah menetapkan tanggal pernikahannya. Tanggal, bulannya, tahunnya sudah tertera dengan jelas. Karena itu hari besar dan mulia, semua dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Undangannya pun bukan undangan sembarangan gitu ya. Hari besar dan mulia, dia sudah mengundang orang-orang yang memang patut diundang Bapak Ibu sekalian. Makanan semua, dekorasi, semua dipersiapkan dengan baik. Hari besar dan mulia, hari yang berbahagia. Itu bagi orang yang percaya. Jadi kalau ngomong tentang hari kiamat, hari Tuhan, Tuhan Yesus datang kembali, kita tidak perlu takut Bapak Ibu sekalian. Karena hari itu sungguh-sungguh membuat kita bergembira dan bersuka cita untuk menyambutnya Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hari Tuhan adalah hari Allah. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Hari Tuhan, Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berarti Tuhan adalah artinya penguasa, bos kita, Tuhan kita yang menentukan hidup kita. Yang harus kita turuti, itulah hari Tuhan. Pengertian Tuhan, Tuhan siapa? Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus Kristus itu dia adalah bukan hanya manusia biasa. Dia memang manusia 100%, tapi dia juga Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang menciptakan isi dunia ini. Sehingga juga dikatakan hari Allah. Karena Yesus adalah Allah. Hari kedatangannya disebut juga hari Allah. Ingat Allah kudus, Allah berkuasa, Allah sungguh-sungguh maha mulia. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi hari Tuhan, hari Allah jangan bingung ya, itu sama. Hari yang mulia, hari yang dinanti-nantikan bagi setiap orang percaya. Thomas pada waktu dia ditunjukkan tangan Yesus yang bekas paku dan lambung Yesus yang bekas yang ditombak itu, dia berkata kepada Yesus, ya engkau Tuhan dan Allahku, engkau Tuanku, engkau penguasaku, dan engkau Allahku, aku menyembah engkau dengan segenap hati dan jiwaku. Itu Thomas Bapak Ibu sekalian. Jadi pribadi Yesus Kristus adalah Tuhan, penguasa, dan juga Allah yang maha kudus dan maha suci. Yang ketiga, hari Tuhan itu hari kedatangan Yesus Kristus. Pengakuan iman rasuli berkata, dia akan datang kembali sebagai apa? Hakim. Sebagai raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Bagi orang percaya, kita tidak perlu takut dihakimi. Karena penghakiman bagi orang percaya adalah ditentukan oleh sang hakim. Engkau masuk surga. Engkau layak bersekutu denganku. Engkau dibenarkan walaupun engkau salah. Karena engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosamu sudah dihapuskan. Engkau ditebus dari
penghukuman. Jadi Yesus nanti akan datang sebagai hakim Bapak Ibu. Menghakimi kita semua. Menghakimi setiap orang. Bagi orang percaya sekali lagi, jangan takut. Karena Yesus sebagai hakim, tapi dia juga sebagai pembela kita. Kalau hakimnya Yesus, pembelanya Yesus, pasti saudara-saudara, pasti diselamatkan. Karena dia sendiri yang memutuskan segala perkara. Dia akan datang raja segala raja, sebagai raja segala raja dan tuan segala tuan. Menjadi bos kita, menjadi orang yang kita turuti, menjadi pribadi yang kita sungguh-sungguh hormati dan kita kagumi. Karena dia adalah raja segala raja. Jadi hari Tuhan adalah hari kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Kristus, hari kedatangan yang kita muliakan Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Pengertian yang keempat, hari Tuhan itu datangnya seperti pencuri. Pada malam hari biasanya pencuri itu tiba, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pencuri itu datangnya tidak kasih pengumuman. Betul Bapak Ibu sekalian? Ada yang pernah kecurian? Saya pernah kecurian dan tidak ada pengumuman sebelumnya. Bapak akan saya curi hari ini ya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 24. Kalau pencurinya kasih tahu, kita sudah siap-siap semuanya. Tapi hari Tuhan datang seperti pencuri dan tidak ada pengumuman. Oleh karena itu siap sedia, siap-siap. Malam hari kita kunci pintu gerbang bukan? Digembok, gemboknya siapa yang kalau udah digembok lalu di kloneng gitu ya. Kebiasaan kan? Memastikan tidak copot. Habis itu masuk ruangan, masuk rumah kita dikunci lagi ruangannya. Kalau kuncinya 2 kali, kita pastikan kunci 2 kali. Klek, klek. Kalau 3 kali, klek lagi. Ingin lebih pasti, masukin kantong. Nah itu biasanya lupa besoknya, nyari kunci setengah mati. Padahal ada di kantongnya. Ya, karena apa? Mencegah pencurian. Tetapi hari Tuhan itu tidak bisa dicegah. Sudah ditetapkan harinya, sudah ditetapkan tanggalnya, kita tidak tahu kapan itu akan hadir, kapan akan tiba. Siap-siap Bapak Ibu sekalian, hari Tuhan tidak ada yang bisa memprediksi. Segala prediksi manusia sudah terbukti salah, sudah terbukti tidak terbukti. Buktinya tidak ada bukti. Ya, siapa dengar itu video buktinya tidak ada bukti gitu ya. Itu lucu juga. Tapi sudahlah ya, hari Tuhan itu sudah ditetapkan, sudah ditentukan dan hanya kita tidak tahu kapan. Siap-siap, seperti kunci itu kita siap-siap. Tapi hari Tuhan siapnya bukan pegang kunci duniawi Bapak Ibu sekalian, tapi nanti kita akan bahas kunci yang kita pegang adalah kunci yang istimewa. Nah, oleh karena itu dalam surat 2 Petrus pasal 3 ini, hari Tuhan, tema hari Tuhan bagi kita akan mengajarkan pertama, kepastian di tengah ketidakpastian. Kedua, harapan surgawi di tengah keputusasaan duniawi. Ketiga, semangat hidup kudus dan saleh di tengah-tengah kebobrokan manusia. Mari kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama, manusia perlu kepastian. Seeking certainty in an uncertain world. Mencari kepastian di tengah ketidakpastian duniawi. Kenapa banyak orang pergi ke dukun? Cari apa? Cari kepastian supaya kaya, supaya lancar jodoh, supaya lancar karirnya, supaya cepat naik pangkat. Kenapa banyak orang pergi ke Gunung Kawi? Karena di sana memberi kepastian usaha saya berhasil. Kalau saya melamar seseorang tidak ditolak, di sana cepat dapat jodoh. Ya, karena orang mencari kepastian. Karena orang ingin yang pasti-pasti saja.
Orang kalau berinvestasi, maka cari yang pasti hasilnya. Ingin pasti, saudara-saudara, dan itulah yang dicari orang. Pada suatu kali, waktu saya masih kuliah, saya les bahasa Inggris. Datanglah ke tempat les, dan yang saya temui ternyata pemiliknya. Saya datang langsung dia ngomong bahasa Inggris. Waduh, karena tagline-nya, ya, iklannya, Anda pasti bisa bahasa Inggris dalam tempo 3 bulan. Wah, senang saudara-saudara, harga promo silakan hadir. Saya datang saudara-saudara, langsung diajak ngomong bahasa Inggris. I guarantee you can speak English in 3 months. Ya, waduh, bener nih orang. Saya senang sekali, saya bayar saudara-saudara, 3 bulan saya les. Lesnya pakai uang sendiri, saya waktu itu kerja saudara, kuliah sambil kerja. Ya, seneng pakai uang sendiri, saya dalam 3 bulan bisa bahasa Inggris. Ternyata benar saudara, dalam 3 bulan saya tidak bisa bahasa Inggris. Pasti tapi tidak pasti saudara. Ya, bisanya cuma I guarantee you in 3 months you can speak English. Saya masih ingat ya, itu aja yang bisa saya saudara-saudara. Yang lainnya nggak bisa. Ya, kita sering terjebak seperti itu kan. Investasi ini pasti setahun 30%. Anda tinggal ongkang kaki. Banyak bukan yang terjebak investasi bodong seperti itu. Iklannya pasti. Semua orang mencari kepastian. Ternyata saudara, tidak ada kepastian di dunia ini. Oleh karena itu, seorang motivator terkenal ngomong, stop looking for certainty, it doesn't exist. Stop mencari kepastian, itu hanya ilusi, itu tidak eksis di dunia ini. Siapa yang bisa memastikan ada kepastian di dunia ini? Dia ngomong begini, Anda tidak perlu cari kepastian karena kepastian tidak ada. Yang Anda butuhkan adalah adaptasi, betul? Kalau ada begini, langsung begini. Ada begitu, langsung begitu. Betul juga, kita perlu adaptasi karena tidak ada kepastian. Yang Anda perlukan bukan kepastian, tetapi daya tahan. Wah, betul juga ya. Rugi sekali, tidak apa-apa. Jatuh sekali, tidak apa. 2 kali, tidak apa-apa. Tapi harus bangkit lagi. Jatuh 3 kali, harus bangkit berapa kali? 4 kali. Seberapa kali jatuh harus bangkit melebihi kejatuhanmu. Daya tahan. Demikian pula pelayanan bukan? Tidak ada kepastian selalu lancar. Tetapi harus ada daya tahan. Dikritik 1 kali, tidak apa-apa. 2 kali, enggak apa-apa. 3 kali, jangan mutung. Nah, gitu ya, daya tahan. Tuhan beserta kita. Wah, kan begitu. Nah, orang dunia saja ngomong begitu. Tidak ada kepastian Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk apa Anda datang ke gereja? Cari apa? Cari apa Bapak Ibu sekalian ke gereja? Ada enggak kepastian di gereja? Oh, banyak orang jual kepastian di gereja. Sehingga gerejanya penuh sesak. Ingat doa Yabes? Jika Anda berdoa Yabes, perbesar kekuasaanku, perbesar wilayahku, hilangkan segala sakit penyakit. Wah, gitu ya. Sempat heboh ya waktu itu. Waduh, gereja-gereja yang menerapkan doa Yabes penuh sesak saudara. Bukunya terjual 8 juta kopi. Wah, langsung kaya raya dalam tempo singkat. Semua orang doa Yabes. Karena apa? Menawarkan kemakmuran. Padahal yang buat buku lo gak ngomong begitu. Yang buat buku ada seorang yang namanya Yabes. Dia menderita, dia orang susah, dia mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong aku ini orang susah, lahirku susah, tapi biarlah rahmat-Mu memberkati aku. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengabulkan. Jadi intinya apa? Tuhan mengabulkan, bukan seberapa banyak engkau berdoa Yabes, ya. Kata demi kata diucapkan, pasti berhasil. Ternyata hilang begitu saja. Ya, sekarang doa Yabes sudah tidak lagi terkenal. Ada juga doa Esther, saudara. Ya, 3 hari 3 malam puasa Esther sambil berdoa, maka engkau akan dijauhkan dari segala malapetaka. Bukan seperti itu, saudara-saudara.
Kalau doa Esther itu manjur, maka semua akan seperti doa Esther, malapetaka tidak ada. Tapi kenyataannya kan ada. Firman Tuhan bukan bermaksud itu, tapi mohon kepada Tuhan. 3 hari 3 malam saya berpuasa, Tuhan tolong saya, berkati saya, jauhkan dari malapetaka ini, kuatkan saya. Seorang teolog berkata, doa tidak akan pernah mengubah Allah. Maka Albrecht Ritschl, seorang teolog Jerman berkata, orang Kristen ya mulai sekarang tidak perlu doa. Dia ngomong begitu saudara-saudara, seorang teolog, karena dia yakin apa yang sudah ditetapkan Allah tidak bisa diubah-ubah. Sambil ngomong gitu, karena dia saking jengkelnya kepada orang Kristen itu, dia pikir doanya bisa mengubah Allah. Banyak penyelewengan di gereja dengan doa-doa tertentu. Doa Bapa kami yang diucapkan setiap hari, sejam sekali, maka kamu akan sehat selalu, tidak pernah sakit. Wah, kayak mantra jadinya ya. Doa-doa tertentu yang harus dilakukan secara rutin, kamu pasti sukses. Ya kayak mantra jadinya. Kekristenan tidak pernah ngomong seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, doa itu kita memohon kepada Tuhan. Dan dalam doa itu Tuhan mengubah kita. Amin saudara. Kita tidak pernah mencoba mengubah Tuhan. Tapi di dalam doa itu Tuhan mengubah kita menjadi lebih sabar. Menjadi tahu isi hati Tuhan. Apa kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Tidak ada yang pernah mengatakan doa pasti dikabulkan. Tidak. Doa itu Tuhan yang menentukan apa yang dikehendakinya. Tuhan akan terapkan pada diri saudara yang terbaik. Bukan mau-maunya saya, bukan mau-maunya Anda. Tetapi doa itu permohonan pada Tuhan dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Anda datang ke gereja mencari kepastian, betul? Saya datang ke gereja, saya ikut Yesus mencari kepastian. Karena kepastian hanya ada di dalam Kristus. Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata, aku akan datang kembali dan aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu kepastian. Dalam masa susah, dalam masa senang, dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, kata pemazmur. Karena Tuhan besertanya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan ada di hati kita. Itulah kepastian yang diberikan kepada setiap orang percaya. Dan tidak ada di tempat lain. Carilah di buku-buku yang lain. Siapa Tuhan yang datang ke dunia? Siapa Allah yang masuk ke dalam hati saudara untuk menemani saudara? Cuma diberitakan dia ada di sana. Dia ada di sana. Dia suci maha tinggi, tidak tersentuh. Tetapi kekristenan menawarkan kepastian. Yang suci tak tersentuh itu datang ke dunia. Menjadi manusia seperti kita. Dia tidak berdosa. Tapi dia menjadi penebus hidup kita. Menghapus dosa-dosa kita. Barang siapa percaya kepadanya. Tuhan memberikan kepastian. Jaminan hidup kekal. Dan dalam kehidupan sehari-hari. Kepastian itu ada dalam diri kita. Yesus beserta. Yesus selalu ada dalam segala kesusahan, penderitaan hidup manusia. Tapi juga pada saat kita sukses, Tuhan juga beserta. Supaya apa? Mengingatkan kita supaya tidak jatuh di dalam kesombongan. Jadi susah senang, Yesus beserta. Itulah kepastian orang percaya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, manusia perlu harapan. Nah ini dia. Orang Indonesia makin berumur panjang. Rata-rata angka harapan hidup tahun 2018 73 tahun. Terakhir 2022 73,6. Naik dikit ya. Itu rata-rata. Coba perhatikan yang laki-laki. Itu rata-rata 69 Bapak Ibu paling tinggi tahun 2002. Nah
Berbahagialah yang sudah umur 70 tahun ke atas. Ya, berarti dia sudah terbukti melewati angka rata-rata. Nah, yang belum seperti saya gitu ya. Yang belum tentu 70 saudara. Ya, jangan GR dulu. Itu angka rata-rata. Harapan hidup. Tapi perempuan lebih tinggi. Umurnya 73,83. Wah, harapan hidup. Di Jepang ada yang sampai 100 tahun, bahkan 101 tahun. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, sampai kapan Anda mau hidup? Sampai kapan? Satu titik kita akan mati. Pada waktu saya ke Palu pelayanan di sana, saya mengadakan KKR, ada KKR anak-anak ya. Saya tantang mereka, siapa mau masuk surga? Semua angkat tangan. Saya lusa, saya Pak. Waduh, semangat mereka. Ada satu orang gak angkat tangan. Kamu kenapa gak angkat tangan? Anu Pak, saya belum mau mati. Betul juga ya jawabannya. Saya belum mau mati Pak. Dia pikir masuk surga itu kalau sudah mati. Saya jawab gini, jawabanmu betul. Tapi untuk masuk surga itu ditentukan hari ini. Bukan setelah mati atau akan mati. Ya, hari ini. Hari penentuan itu, hari keselamatan itu adalah hari ini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini, bukan besok Bapak Ibu sekalian, adalah hari penyelamatan itu. Itulah yang saya anggap tiket saudara. Tiket masuk surga itu harus engkau dapatkan, harus kita dapatkan hari ini. Bukan besok, karena besok mungkin adalah hari Tuhan. Atau kita datang kepada Tuhan. Dan kita perlu harapan itu. Banyak orang Bapak Ibu sekalian belum memiliki tiket untuk masuk surga. Belum memiliki harapan. Dan kita perlu ketahui, orang yang tidak memiliki harapan itu tidak berguna bagi dirinya sendiri dan menyusahkan orang lain. Kenapa? Hidupnya pasti kacau. Pikirannya selalu gelisah, dia tidak punya harapan. Apalagi kalau dia memikirkan, aku sakit, aku mau mati, bingung, gak punya harapan. Maka dia akan menjadi kesusahan bagi dirinya sendiri dan susah bagi orang lain. Kenapa? Wajahnya itu, wajah yang tidak enak dilihat Bapak Ibu sekalian. Coba perhatikan kiri kanan. Coba wajahnya kalau Anda lihat dia punya harapan. Tapi kalau wajahnya nyungsep hari ini, nah mungkin dia sedang tidak memiliki harapan itu ya. Wah ini bagaimana Abigail? Punya harapan? Mereka punya harapan Bapak Ibu sekalian. Kita juga punya harapan, Abigail ya. Rumah pemulihan punya harapan. Di sini juga rumah Allah punya pengharapan. Di rumah Allah inilah kita berharap saudara-saudara sekalian. Hidup kita akan berakhir satu kali. Tapi selama hidup itu, kalau kita punya pengharapan, kita akan hidup dengan bergairah. Karena akhirnya kita akan meninggal, kita sudah punya tiket. Tiketnya adalah Yesus Kristus dan tiket itu tidak dibeli. Siapa yang bilang tiket masuk surga dibeli? Tiket itu ditawarkan saudara. Allah datang ke dunia menawarkan dirinya, aku tiket masuk surga. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Terimalah aku. Tidak ada dibeli saudara. Dibeli dengan perbuatan baik? Tidak. Dibeli dengan harta? Tidak. Dibeli dengan pelayanan yang hebat? Tidak saudara. Semuanya itu sampah di hadapannya. Tetapi Yesus menawarkan dirinya, ini tiketnya. Akulah tiketnya masuk surga. Pegang, dapatkan, terima dia. Hari ini, hari penyelamatan itu. Jangan tunggu besok Bapak Ibu sekalian. Saya tantang kepada Bapak Ibu sekalian. Hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu anugerah, itu gratis saudara. Segala perbuatan jahatmu Tuhan putihkan, Tuhan hapuskan. Dan engkau dibenarkan. Dan engkau dicap untuk
layak masuk surga. Karena Yesuslah yang melayakkan. Dia bukan berada di luar kita, dia memang menggandeng kita, tapi dia masuk ke dalam hati kita. Sehingga apa? Kita sungguh-sungguh layak kapan saja kita menghadap Tuhan, atau pada hari Tuhan kita layak masuk surga. Saudara sekalian, orang yang punya harapan, dia akan melayani dengan setia, dia akan bekerja dengan penuh semangat. Karena pada akhirnya ada kehidupan setelah kematian, dan bagi dia itu hanya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, hari ini itulah hari penyelamatan. Ayo terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jangan tunda. Kalau Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beritakan kepada anak saudara, istri saudara, suami saudara, kepada orang-orang lain, bahwa dalam kekristenan, dalam Kristus ada harapan. Ada kepastian, ada harapan. Yang ketiga saudara, memilih hidup kudus dan saleh. Setelah kita diselamatkan, setelah kita dipulihkan, dihapus dosanya, ditebus dari hukuman, maka betapa engkau harus hidup saleh, hidup kudus dan saleh. Hidup kudus artinya berbeda dengan dunia. Dunia penuh dengan kebobrokan, kita tidak bobrok seperti dunia. Kita dulu memang bagian dari dunia, tetapi sekarang saya berbeda dengan dunia. Saya mau hidup kudus. Hidup kudus artinya hidup yang dipisahkan dari dunia, saudara-saudara sekalian. Dan hidup saleh artinya apa? Hidup yang penuh kasih, beribadah kepada Tuhan. Mengasihi Allah harus dibuktikan dengan mengasihi sesamamu. Mengasihi Allah harus dibuktikan dengan peduli dengan sesamamu. Kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan kesalehan, kita beribadah bukan karena untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah selamat. Gambar ini Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kota Palu hadiri tax gathering KPP Pratama Palu, apresiasi untuk kontribusi wajib pajak. Di GKT Trinity Palu ada seorang namanya Pak Irwandi, saya diundang ke rumahnya. Pak, lihat di tembok, penghargaan wajib pajak terbesar Kota Palu. 3 piagam penghargaan. Wah, 3 tahun ya Pak? Oh enggak Pak, ini dalam tempo 2 tahun. Wah, 2 tahun dapat 3 penghargaan wajib pajak terbesar di Kota Palu. Iya Pak. Wah, Bapak bangga ya, masuk koran, ketemu pejabat, ketemu wali kota. Ya senang sih, oke lah ketemu mereka. Tetapi sebenarnya saya enggak bahagia Pak. Saya sedih Pak. Ini sesuatu yang memang saya harus lakukan. Ya seperti itu, nggak perlu pakai penghargaan. Yang membuat saya sedih Bapak Ibu, kata ya Pak Irwandi, saya nomor 1 di Kota Palu. Jadi dia ngomong sama petugas pajaknya. Pak, saya tidak bahagia menerima penghargaan ini. Loh kenapa? Anda dihormati. Iya, usaha saya segini dan memang harus bayar segini. Tidak ada hal yang istimewa di sini, itu kewajiban saya. Tapi saya nomor 1 itu keanehan. Coba Bapak lihat, banyak orang usaha lebih besar dari saya, tapi Bapak tidak mengejar orang-orang itu. Wah, petugas pajaknya marah Bapak Ibu sekalian. Minggu depan diobok-obok perusahaannya. Ya nggak apa-apa, silahkan obok-obok. Memang saya begitu, nggak dapat lolos. Ya. Tetapi tahun-tahun ini, sudah berapa tahun ini, dia bukan menjadi wajib pajak terbesar lagi. Dia bahagia Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Petugas wajib pajaknya sadar. Iya, orang ini usaha cuma segini, pajak-pajaknya memang segitu. Tapi banyak lagi ya wajib-wajib pajak yang memang harus bayar lebih besar dari dia, tidak dikejar. Dia bahagia, tapi dia tetap melakukan kewajiban. Berbeda dengan dunia Bapak Ibu, kita melakukan kewajiban kita untuk negara, kita berikan kewajiban. Untuk gereja kita memberikan, untuk masyarakat kita memberikan. Karena hidup kita adalah hidup untuk memuliakan Allah Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Irwandi orang GKT Bapak Ibu sekalian ya. Dia memberi contoh hal yang berbeda. Di tengah-tengah Kota Palu, dia menjadi berkat. Nah, berapa tahun lalu Kota Palu Bapak Ibu sekalian
itu dilanda gempa bumi 7,4 skala Richter. Jadi ada gempa bumi, ada tsunami, ada yang namanya likuifaksi. Dan juga ceritanya Pak Irwandi cerita. Kota Palu pada waktu gempa itu ada tanah terbelah Pak. Lalu nutup lagi, seperti yang di Alkitab. Terbelah, nutup lagi. Ada orang masuk, banyak Pak. Digali, mana bisa digali. Ya sudah selesai. Ada likuifaksi, Anda tahu ya likuifaksi, tiba-tiba tanahnya muter. Rumah, mobil, sapi, kuda, ya, kijang, kuda apa, mobil-mobil itu masuk semua. Dibalik, digali kuburnya, ya nggak bisa Pak. Likuifaksi, sekarang menjadi tanah rata. Ada monumennya, tanah rata Bapak Ibu sekalian. Tsunami, waduh tsunami Bapak Ibu sekalian, mengerikan. Orang nggak paham itu tsunami. Banyak orang hanyut, banyak orang tertusuk dahan-dahan, mengerikan. Kota Palu waktu itu kacau balau. Jadi hari-hari pertama terjadi penjarahan sembako. Dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab bukannya sembako dia jarah, televisi apa yang nggak ada hubungannya sama perut diambil juga. Yaitu cari kesempatan ya. Nah Bapak Irwandi ini Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian punya toko besar di tengah kota. Dia menjual barang-barang kebutuhan anak-anak, bayi, popok, susu, baju-baju, hal-hal kebutuhan bayi. Mau dijarah Bapak Ibu sekalian. Lalu dia ngomong sama orang-orang ini, gini aja deh, daripada kalian menjarah toko saya, lebih baik kalian ambil, ya, tapi namanya dicatat, saya catat nama dan nomor telepon. Nanti kalau kalian sudah punya uang, sudah aman, silakan bayar. Daripada kalian menjarah, berbuat dosa, melanggar hukum, kalian bisa ditangkap, lebih baik ambillah semua, catat nama, catat nomor handphone. Mau bapak-bapak, ibu-ibu ya, orang-orang itu mau. Iya Pak, wah habis tokonya, habis susu apalagi, popok apalagi, pampers apalagi, habis Bapak Ibu sekalian. Dia hanya berdoa, Tuhan Engkau tahu keadaan diriku, Engkau tahu isi hatiku. Dia cuma berdoa begitu saja sama Tuhan. Engkau tahu aku berbuat ini, karena aku tahu Engkau besertaku. Wah. Benar Bapak Ibu sekalian, setelah tenang gitu ya, dia teleponi orang-orang itu. WA, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tanggal sekian untuk membayar. Dikasih waktu 1 bulan ya. Yang kalau sudah ada uang silakan bayar. Kalaupun Anda tidak bayar, saya anggap itu sumbangan. Mungkin Anda belum bekerja, mungkin memang Anda belum punya uang, tidak apa-apa. Dia cuma ngomong begitu di WA. Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi? 50% membayar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau tokonya itu habis dijarah. Tapi ini dia membuka tokonya. Tuhan kasih hikmat sama dia. Tolong yang ambil, tulis nama dan tulis berapa yang kamu ambil, tulis nomor handphonenya. 50% kembali. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Saya terkagum-kagum, saya terenyuh saudara, betapa luar biasanya Tuhan kita. Dalam masa susah dia beserta memberikan hikmat. Setelah tanggal waktu yang sudah ditetapkan selesai, pembukuan ditutup. Saya tutup Pak bukunya, yang tidak bayar itu sumbangan. Saya bersuka cita, saya tidak pernah menyesali. Ada satu ibu-ibu datang ke tempat saya, dia bawa uang. Pak ini uang saya, Bu maaf pembukuan sudah ditutup, ini saya anggap sumbangan untuk ibu, no problem Bu. Enggak Pak, saya sudah dibantu oleh Bapak, saya sudah mendapat kasih dari Bapak, Bapak sudah berkorban untuk saya, ini Pak terima. Gitu. Dia paksa untuk terima, enggak Bu, saya rela. Pembukaan saya sudah tutup, dia punya sistem Bapak Ibu sekalian ya, pembukaan saya tutup, jadi daripada saya repot-repot untuk jurnal lagi, buat ini lagi, penyesuaian lagi, enggak apa-apa Bu ambil. Enggak Pak, saya mohon Bapak terima uang saya.
Bapak ini nggak bisa tolak Bapak Ibu sekalian. Begitu terharunya. Dia tahu sekarang manusia itu ada yang buruk, ada yang jelek, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang tulus. Dia tahu sekarang bahwa mengasihi itu tidak pandang manusia. Baik atau buruk itu nanti ketahuan sendiri. Tapi itu semua Tuhan yang tahu. Jadi dia terima uang itu dari ibu ini. Dan dia tahu sekarang bahwa Tuhan besertanya. Lalu kami bicara-bicara lagi. Pak, untuk apa saya ke gereja, Pak? Untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya melayani, Pak? Dia bertanya pada saya. Saya tahu maksudnya. Saya melayani karena Tuhan sudah melayani saya. Saya berbuat baik karena Tuhan sudah berbuat pada saya. Saya memberi karena Tuhan sudah memberi pada saya. Saya memberikan kelegaan kepada orang lain karena Tuhan sudah memberikan kelegaan pada saya. Saya melakukan itu semua bukan untuk cari selamat, tapi karena saya sudah diselamatkan. Saya mau Bapak Ibu sekalian, dalam menantikan hari Tuhan ini, hiduplah kudus dan hiduplah saleh. Hidup berkenan kepada Tuhan. Nyatakan kasihmu kepada Allah dengan mengasihi sesama. Nyatakan pelayananmu kepada Allah dengan melayani sesama. Ambil bagian dalam pelayanan gereja ini. Engkau menjadi berkat bagi sesamamu. Silakan tunduk kepala. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Hari ini kami sungguh-sungguh sadar bahwa hari Tuhan adalah hari yang mulia. Tolonglah kami ya Bapa untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami yakin percaya Engkau beserta kami dalam hidup kami, susah ataupun senang. Kami mau melayani karena Engkau sudah melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah jemaat Tuhan di tempat ini. Menantikan hari Tuhan dengan penuh kepastian, pastian keselamatan. Penuh dengan pengharapan, hidup dengan pengharapan dalam Kristus. Karena kapanpun kami dipanggil Tuhan, kami masuk surga. Dan biarlah selama kami hidup di dunia ini, hidup saleh, hidup kudus, hidup berkenan pada Tuhan. Setia melayani menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan mengikat